Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan bisa bermajelis, bisa berkumpul di dalam salah satu tempat dari tempat-tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ahabbu buq'atin indallahi masajiduha, bahwasanya tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid-masjid. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang sering kita dengar tentang sab'atun yudhilluhumullahu yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan para laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, selalu rindu dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat untuk masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang besar. Tidak semua orang memiliki hati yang selalu rindu dengan masjid. Bahkan naudzubillah, ada sebagian orang yang mungkin hatinya agak kurang sreg dengan masjid. Maka beruntunglah kita ketika kita diberikan kenikmatan batin, kenikmatan rohani semacam ini. Ya meskipun dengan segala macam kekurangan yang mungkin kita miliki, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang lebih daripada kekurangan yang kita miliki. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan suatu hal yang mungkin tidak disukai, maka beliau biasanya mengucapkan doa alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan untuk perkara yang tidak disukai pun, perkara yang mungkin orang merasa kecewa, merasa bersedih atau yang semisalnya, Rasulullah mengajarkan tetaplah bersyukur. Kenapa tetap bersyukur? Karena mungkin kekurangan yang kita miliki, kekecewaan, kesedihan atau apapun itu yang tidak kita sukai, itu tidak akan bisa mengalahkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana dalam ayat yang masyhur kita sudah sering mendengarnya, kalau kita menghitung nikmat Allah kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka segala macam kondisi apapun, maka kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena Ustaz Khaliful Hadi hafizallah beliau sedang berhalangan hadir, maka di sini kami diberikan amanah untuk bisa menggantikan beliau untuk memanfaatkan waktu yang ada dalam majelis ini. Dan insyaallah pembahasan yang akan kita bahas, kita membahas dari hadis yang terakhir dari hadis Arba'in Nawawi. Ya mungkin pembahasannya pembahasan yang tidak terlalu berat gitu ya, di bawah santai, tidak terlalu berpikir, tapi lebih lebih pada arah di bawah merenung gitu ya. Tidak di bawah berpikir tapi di bawah merenung. Yaitu tentang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala memiliki satu kitab, satu buku yang sangat masyhur sekali, kita juga sudah
sering mengkajinya, di mana-mana para asatidz sudah banyak yang mengkhatamkan kajiannya, bahkan anak-anak kita mungkin sudah hafal yang berada di pondok, di mana di situ ada 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi semuanya hadis-hadis yang memiliki bobot luar biasa menjelaskan Islam dari berbagai macam sisi. Dan di akhir kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi itu, beliau menyebutkan sebagai penutup adalah hadis tentang ampunan Allah. Beliau tutup kitab hadis Arba'in Nawawi dengan hadis yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ampunannya. Maha luas ampunannya. Di sini ada isyarat sebenarnya. Kita dalam segala macam amal, segala macam kegiatan kita, kehidupan kita di dunia, selama kaki kita masih menapak di bumi, tidak akan lepas dari namanya kesalahan. Tidak akan lepas dari yang namanya ketergelinciran. Tidak akan lepas dari yang namanya maksiat dan dosa. Bahkan untuk ketaatan sekalipun. Bukan untuk perkara yang mubah saja. Bukan masalah perkara kita mungkin berjalan kaki, berbelanja, makan, minum, bercengkrama dengan keluarga, dengan teman. Bahkan untuk yang sifatnya ibadah kita masih berdosa. Untuk yang sifatnya ibadah kita terkadang masih berdosa. Namun mungkin kita tidak merasakannya. Ya. Karena Nabi SAW sendiri menyebutkan bahwasanya salah satu penyakit dalam ibadah adalah riya, dan Nabi menyebutkan dia adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, sangat-sangat tersembunyi. Dan syirkul khafi ini masuknya bukan di ranah non ibadah, tapi masuknya di ranah ibadah. Maka bahkan di ibadah pun terkadang kita masih berdosa. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis ini di akhir dari kitab Arba'in. Padahal kitab Arba'in itu tujuannya kan untuk ibadah. Dalam artian Imam Nawawi ketika menulis itu harapannya dikaji, dihafalkan, ditelaah oleh para penuntut ilmu kaum muslimin. Dengan harapan setelah beliau wafat ini menjadi amal jariah. Dan beliau menutupnya memberikan isyarat bahwasanya mungkin saja amal saya dalam menulis kitab Arba'in ini tidak ikhlas karena Allah. Ya. Salah satu kisah sebelum kita masuk ke pembahasan hadisnya, suatu kisah tentang ya ada yang mengisahkan wallahu ta'ala tentang kebenaran kisah ini, tapi ada pelajaran di situ. Ya, ada pelajaran di situ. Ya, pokoknya dikisahkan penulis kitab Ajrumiyah, ya, buku nahwu, matan nahwu yang belajar bahasa Arab yang tipis itu, penulis kitab Ajrumiyah, ya, dikisahkan seperti itu. Penulis matan Ajrumiyah itu mewasiatkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kalau aku mati tolong masukkan matan Ajrumiyah ini ke dalam air, ya. Kalau dia hilang maka sudah hilangkan dari peredaran, maksudnya sudah jangan diajarkan lagi. Kalau misalkan dia masih ada, tulisannya, tintanya nggak luntur gitu ya, tintanya nggak luntur, ya, maka semoga itu tanda saya menulis ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan lanjutkan untuk mengajarkan pada yang lain. Maka setelah beliau wafat dilakukan oleh orang-orang yang mendengar wasiatnya, kemudian kitab beliau itu yang dititipkan kemudian dicelupkan dalam air, kemudian setelah itu diangkat ternyata tidak hilang tintanya. Ya, akhirnya para muridnya dan seterusnya kemudian tetap mengajarkan kitab Ajrumiyah sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan kitab Ajrumiyah termasuk kalau orang belajar nahwu, ya, kitab Ajrumiyah itu menjadi start awal dia belajar ilmu nahwu. Tapi ala kulli hal, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan pada hadis yang ke-42, yaitu hadis yang berbicara tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Faqala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ilmihi fid dunya wal akhirah. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka, sungguhnya engkau, ma da'autani, selama engkau mau berdoa padaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu, ala ma kana minka, atas segala macam hal atau segala macam dosa darimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat, kalau seandainya mencapai, dzunubuka, dosa-dosamu, ananas samai, hingga sepenuh langit, thumma istaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni untukmu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka, sungguhnya engkau, lau ataitani, seandainya engkau datang padaku, biqurabil ardi, dengan sepenuh bumi, khotoya, dosa-dosa, thumma, kemudian lakitani, engkau bertemu denganku, dengan Allah maksudnya, la tusyriku, engkau tidak mensekutukan bi, diriku, syai'a, terhadap sesuatu apapun, la ataituka, sungguh aku akan datang kepadamu, biqurabiha, dengan sepenuh bumi, maghfiratan, ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini hasan sahih. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa banyak, yang mana intinya di sini adalah kita mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia tentu dia berdosa, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dosa. Ya. Dan di sini ada 3 poin yang disebutkan dalam hadis tersebut, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis yang secara makna diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Hanya saja lafadznya ghairu muta'abbad bihi, tidak dianggap seperti Al-Quran. Ya, lafadznya tidak dianggap seperti Al-Quran. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara makna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di mana di sini poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, innaka ma da'autani wa rajautani wa ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya selama engkau mau berdoa padaku dan kamu berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu atas segala macam hal yang terjadi padamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli itu apa? Ya, di antara para ulama menyampaikan tidak peduli adalah aku tidak menganggap banyak sedikitnya, besar kecilnya, pokoknya selama engkau mau berdoa kepadaku dan engkau mau memohon, berharap kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Maka di sini, ya bani Adam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sebutan ya bani Adam, wahai anak Adam. Seperti teguran, bukan teguran ya, seperti pengingat. Seperti pengingat. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayuhan nas, tapi lebih kepada ya bani Adam, wahai anak Adam. Di situ ada isyarat bahwasanya kalian itu anak Adam. Ya, anak turun Nabi Adam. Ya, dan Adam itu manusia pertama dan sudah
melakukan kesalahan. Maka kalian tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Pasti. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kalimat yang sangat indah diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitab sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana beliau bersabda, Allahumma intaghfir taghfir jamma wa ayyu 'abdin laka la alamma. Ya Allah, Engkau jika mengampuni dosa itu, Engkau mengampuni dosa seluruhnya. Dan siapa dari hambamu yang tidak pernah berdosa? Itu kata Rasulullah SAW. Maka di sini ada isyarat, ya bena Adam, wahai anak Adam, mengingatkan kita semua adalah anak cucu Adam. Yang mana Nabi Adam alaihissalam itu pernah melakukan kesalahan. Maka kita sebagai keturunannya pun tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi perlu juga kita ingat, ketika Nabi Adam turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fatalaqa Adamu kalimatin min rabbih. Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan, memberikan maringi sangu Adam. Ini kan konteksnya kan Nabi Adam itu kan manusia pertama dan baru melakukan kesalahan, belum tahu caranya minta maaf. Di kisahnya Nabi Adam, ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, turunlah kalian semua ke bumi. Adam itu kan tahu dia berbuat salah karena sudah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam alaihissalam itu bingung caranya minta maaf. Soalnya nggak pernah. Namanya manusia pertama. Ya, namanya manusia. Kalau mungkin manusia yang setelahnya sudah diajari, atau anak kecil melihat jari orang lain, tapi Nabi Adam tidak pernah melihat meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bingung. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Adam turun ke bumi dititipi, ya, fatalaqa Adam mir rabbih kalimatin. Jadi Adam menerima beberapa kalimat. Kalimat itu adalah doa cara minta maaf. Jadi doa yang diajarkan pertama kali oleh Allah kepada manusia secara langsung adalah doa minta maaf. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang pertama kali diajarkan manusia. Sebelum diajarkan macam-macam ibadah yang macam-macam belum. Ya. Maka Adam pun menerima. Maka di sini ada isyarat. Bosnya meskipun Adam itu adalah manusia pertama, bah buyut kita, dan melakukan dosa yang pertama atau kesalahan yang pertama, tapi ingat Adam juga mengetahui dan diberi bekal untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang hendaknya diperhatikan. Baik. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah menyebutkan selama engkau mau berdoa kepadaku, maka termasuk salah satu penyebab orang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Doa untuk minta diampuni. Dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis bagaimana meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan, ya, innaka ma da'autani, selama engkau mau berdoa kepadaku, ghafartu laka ala ma kana mink. Ya, aku akan pasti ampuni kamu. Ya. Maka di antara sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajautani, diiringi dengan rasa harap untuk dikabulkan. Ya. Diiringi dengan rasa harap untuk apa? Dikabulkan. Jadi orang berdoa itu sifatnya optimis. Ketika orang berdoa sifatnya optimis, jangan pesimis. Ya.
Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada di bayang dia, Allah insya Allah akan mengabulkan doa saya. Allah akan menerima taubat saya, menerima permohonan ampun saya. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara ad-du'a war raja, doa dan pengharapan. Karena mungkin sebagian manusia ada yang memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memiliki harapan yang kuat. Ya, dia tidak memiliki harapan yang kuat. Malah akhirnya jatuhnya putus asa. Sudah beberapa kali doa, tapi ternyata terasa tidak seperti dikabulkan. Maka ini salah, konsep doa yang salah. Konsep doa yang salah. Karena kita tahu, sudah diajarkan juga oleh banyak dari para asatidzah, kalau Allah mengabulkan doa itu kan nggak harus dituruti, ya kan? Nggak harus dituruti permintaan kita. Ya. Kadang kita punya penyakit, berdoanya kepada Allah minta sembuh. Ya, berdoanya kepada Allah minta sembuh. Tapi Allah tidak menyembuhkan. Apakah berarti Allah tidak mengabulkan? Tidak. Bisa jadi Allah mengabulkan, tapi berbeda dari apa yang kita inginkan. Ya, karena tidak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan. Kadang kita lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Ya. Secara naluri orang kalau sakit pasti dia minta sembuh, itu keinginan. Tapi secara kebutuhan, apakah sembuh itu memang yang paling kita butuhkan? Enggak mesti. Dan Allah yang lebih mengetahui kebutuhan kita. Ya. Dan Allah yang lebih mengetahui kebutuhan kita. Dan kalaupun kita merasa itu kebutuhan kita, pandangan kita terbatas. Kita hanya memandang dari sisi dunia, tidak dari sisi yang lain. Pandangan kita kan kebutuhan, soalnya apa? Kalau saya nggak kerja, kalau saya sakit ya nggak kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Terus kalau nggak dapat uang, bagaimana anak istri saya bisa makan dan seterusnya. Banyak hal. Ya. Tapi belum tentu memberikan anak istri makanan ketika kita sehat setelah disembuhkan Allah itu lebih baik daripada ketika kita masih sakit dulu. Maka ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam hari ini doa untuk meminta ampun kepada Allah. Ya. Maka ketika berdoa dia hendaknya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis tadi, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau mau berdoa plus ditambahi rasa harap yang kuat, maka Allah akan mengampuni. Maka Allah akan mengampuni. Ya. Dalam satu hadis diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulubu aw'iyatun wa ba'duha aw'a min ba'din. Hati itu ibarat seperti wadah, dan wadah itu kalau beda ukuran mesti beda volume yang bisa ditampung, kan gitu. Wadah yang kecil ya cuma bisa menampung bagian yang kecil. Kalau wadah besar dia bisa menampung bagian besar. Nah, hati manusia seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza sa'altumullah azza wa jalla ayuhan nas, maka jika engkau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah, maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dan kamu yakin bahwasanya pasti Allah mengabulkan. Fa innallaha la yastajibu li'abdin, sesungguhnya Allah tidak akan mengijabahi bagi seorang hamba da'ahu, yang dia berdoa kepada Allah an dhahri qalbin ghafil, sedangkan hatinya ini lalai, hatinya kosong, tidak fokus kepada Allah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka terkadang mungkin memang doa kita tidak dikabulkan. Mungkin memang doa kita tidak dikabulkan, tapi kesalahan bukan pada Allah. Ta'ala Allah, ya. Maha suci Allah. Kesalahan ada pada kita. Kadang mungkin kita salah dalam beribadah dengan berdoa tadi. Ya. Hati kita terlalu lalai ketika kita berdoa. Ya. Dan salah satu cara supaya hati itu bisa fokus ketika berdoa adalah ketika kita sendiri. Ketika seorang sendiri, ya, wabil khusus lebih afdol ketika di sepertiga malam yang terakhir, yang mana suasana begitu hening, kemudian kita bertadarruk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di situ adalah waktu-waktu di mana hati ini bisa konsentrasi. Waktu-waktu di mana hati itu bisa konsentrasi. Kalau nggak bisa, ya mungkin cari tempat yang lain atau cari waktu-waktu yang lain, mungkin waktu pas menyendiri. Nah, di situ waktu-waktu yang bagus. Ya. Waktu-waktu yang bagus, ya. Makanya dalam hadis yang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga, ya, adalah seorang laki-laki, ya, yang dia bersendirian, yatakhalla wa yadhkuru dzunubahu aw ma'asiyah, yang dia mengingat dosa-dosanya, wa yadhkurullah, dia mengingat Allah, fafadat ainah, kemudian setelah mengingat Allah mengalir air matanya ketika dia sendiri. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang semakna juga disebutkan Imam Tirmidzi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian itu benar-benar yakin pasti dijabahi. Wa innallaha ta'ala la yaqbalu du'ain. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin lahin. Ya, dari hati yang lalai, yang tidak perhatian, ya. Karena banyak doa ini yang hanya yajri 'alal lisan, cuma terucap dalam lisannya, hatinya nggak tahu itu doa apa. Yang penting doa wapal. Ditanya, jenengan dina apa? Ndonga napa? Wis mbok pokoke iki oleh ijazah iki pokoke jarene sembarang kalir pasti keturutan. Nggak tahu tadi isinya apa, maksudnya apa, nggak tahu. Masya Allah, ya. Maka hendaknya ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memahami, ini lebih afdal, ya, lebih afdal, dia memahami apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa, hati itu memang benar-benar fokus. Jangan coba jaryun ala lisan, cuma apa, terucap lewat lisan begitu saja, hatinya lalai. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama menyebutkan maratibudz dzikir, ya, apa namanya, tertib atau derajat orang berzikir. Derajat orang berzikir itu macam-macam. Ada yang zikir cuma lisannya saja, hatinya lalai. Yang penting zikir saja lisannya, tapi hatinya lalai. Ini derajat yang paling rendah. Ya, derajat yang paling rendah. Dapat pahala, ya mungkin dapat pahala, tapi derajatnya masih bawah. Ya. Derajat yang kedua, dia bisa berzikir antara lisan dengan hatinya. Lisannya berzikir, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling utama, termasuk doa juga. Ya, termasuk apa? Doa juga. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah dalam doanya tersebut, dan doanya adalah minta ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan janji, ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampuni kamu atas apapun yang muncul darimu. Ya, di sini pakai ma, ala ma kana, ya, ala ma kana minka. Ya, maka ma di sini kalau dalam usul fikih dia maksudnya lafadz umum. Lafadz umum itu apa? Apapun, semuanya, semuanya diampuni. Ya, ala ma kana minka, semuanya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, seluruhnya,
dosa besar, dosa kecil, apapun dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala selama dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, loh bukannya seluruh dosa diampuni kecuali dosa syirik? Seluruh dosa diampuni kecuali dosa syirik. Iya, seluruh dosa ada kemungkinan untuk diampuni. Ada kemungkinan untuk diampuni kecuali dosa syirik dan dia belum sempat bertobat. Karena kalau dosa syirik dan dia belum sempat bertobat kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemungkinan untuk diampuni. Ya, karena itu kekufuran kepada Allah dan kekufuran tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang belum sempat bertobat misalkan kemudian kekufuran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kan enak, hampir semua orang, semua yang hidup pasti ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam ajaran ini tidak. Ya. Dalam ajaran Islam tidak. Ya. Maka orang yang melakukan dosa syirik dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, maka ini tidak memiliki kemungkinan untuk diampuni. Tapi kalau orang ketika masih hidup, bahkan dosa syirik sekalipun, jangan dosa syirik, orang kafir loh bisa masuk Islam, ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Maka kalau ada orang yang melakukan dosa syirik, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, dan aku tidak peduli kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli maksudnya apa? Tidak peduli dosamu itu apa jenisnya, besar atau kecil, banyak atau sedikit. Semuanya. Selama apa? Mau berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang jujur. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Lau balagat dzunubuka, seandainya mencapai dosa-dosamu itu, ya, ananas samai, setinggi langit, sepenuh langit, ya. Ananas sama itu awan, ya. Kalau seandainya diibaratkan dosamu itu diwujudkan dalam bentuk fisik, kalau ditumpuk itu sampai sundul langit, ya. Terus itu yang Jawi kan nonton sundul langit. Dosamu sampai sundul langit. Balagat dzunubuka ananas sama. Kalau seandainya dosamu ditumpuk sampai menyentuh langit, menyentuh awan yang ada di langit. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau istighfar, minta ampun, minta maghfirah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, maka aku akan ampuni engkau. Maka aku akan ampuni engkau. Maka di sini pelajarannya pada poin yang kedua ini, sebanyak apapun dosa kita tidak akan bisa mengalahkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita tidak akan bisa mengalahkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ampunannya begitu luas, begitu besar, begitu banyak. Ya. Rahmat Allah begitu luas, begitu besar, begitu banyak. Bahkan dosa hamba yang mungkin sudah tidak bisa terhitung lagi masih diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa sebanyak apapun, maka perlu kita ingat ampunan Allah lebih banyak daripada dosa tersebut. Oleh karenanya Allah menyampaikan, kalau seandainya dosa itu ditumpuk, dosa manusia ditumpuk, kemudian sampai menyentuh langit, saking banyaknya atau saking besarnya, kemudian dia mau istighfar, ya, maka kita ingat bahwasanya sebesar atau sebanyak apapun dosa itu tidak akan bisa mengalahkan ampunannya Allah selama orang tersebut mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tersebut mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bentuk wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, tidak terbatas, ya. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wasiat rahmati kullasyai. Rahmatku, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
bahwasanya kasih sayang Allah terhadap manusia, makhluknya, itu melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi terkadang manusia itu tidak sadar kalau sedang disayangi, kan ngoten nggih. Kadang manusia tidak sadar kalau sedang disayangi. Ya. Basa sakniki carane mboten peka, gak peka. Gitu ya. Ya wis diberikan isyarat bolak-balik gitu ya. Ya misalkan kate budal mendem celakaan, bolak-balik gitu. Kok gak leren-leren ngoten lho, mboten apa namanya? Kok gak peka, gak mikir iya kok ben aku budal kepingin elek, iku kok mesti kecelakaan. Kok gak pernah mikir masa iki teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah pikir. Ya, kadang manusianya yang rada ndablek memang gitu. Maka sebanyak apapun dosa kita, selama kita mau minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Ya, pasti Allah akan ampuni. Kita tahu salah satu hadis tentang seorang Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang gitu ya, sudah masyhur kisahnya. Sampai dia bertanya kepada seorang alim dari orang Yahudi, mengatakan, saya ini bisa diampuni apa enggak dosanya? Mateni wong piro? 99 lho. 99 mateni wong siji, tobatmu kudu bunuh diri gitu. Ing mateni ping 99 gitu ya apa? Maka enggak ada jalan untukmu bertobat. Nah, kesuwen pateni pisan. Secangkep 100 ini. Maka orang tadi akhirnya putus asa. Putus asa karena salah. Ya, ini juga salah satu pelajaran dari kisah tersebut ya. Hendaknya seorang mufti, seorang yang ditanyai oleh seseorang, itu memberikan jawaban yang sekiranya bisa memberikan maslahat untuk si penanya. Dan terkadang jawaban itu nggak harus sama meskipun pertanyaannya sejenis. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi perlu menimbang maslahat dan mafsadah. Ini penting bagi seorang yang ditanya. Ya, tidak istilahnya digebiah uyah podo asini, pertanyaan sejenis dijawab sama semua, enggak harus seperti itu. Ya, terkadang ada orang yang bertanya sama, si A dijawab dengan jawaban ini, si B dijawab dengan jawaban yang ini. Ya. Nah, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering ditanya tentang masalah, ya Rasulullah ayu amal afdol, ya Rasulullah amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, ya ada yang menjawab tauhid, ada yang menjawab as-salatu ala waktiha, ya, ada yang menjawab birrul walidain, macam-macam. Karena melihat kondisi si penanya, ini termasuk fikih dalam memberikan jawaban terhadap orang lain. Ya, Nabi SAW juga sering dimintai sahabat wasiat, ya Rasulullah ausini, ya wahai Rasulullah berikan saya wasiat. Ya. Kadang Rasulullah menjawab, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhu khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, ketika ada sahabat minta wasiat, ya Rasulullah jangan paringi wasiat, diberikan wasiat dimanapun kamu berada, ingatlah Allah. Yang satu minta wasiat, ya Rasulullah berikan saya wasiat. Kata Rasulullah, ojo gampang muring. Pertanyaannya sama, wasiat. Tapi yang diwasiatkan sama. Rasulullah memberikan jawaban sesuai yang paling dibutuhkan oleh yang tersebut. Maka si rahib Yahudi tadi memberikan jawabannya nggak tepat, akhirnya dibunuh. Akhirnya dia kemudian meminta jawaban dari orang lain, mungkin cari ustadz yang mungkin sing nggak terlalu nggak terlalu ekstrim gitu ya. Soal barangkali ada sing ustadz longgar gitu ya. Ustadz longgar gitu ya. Ya, akhirnya ketemu kemudian ditanya, apakah masih ada jalan saya untuk bertobat? Saya ini sudah membunuh 100 orang. Maka kata si alim tadi mengatakan, selama kamu mau bertobat, ya, maka ada kemungkinan untuk diterima tobatmu. Ya, atau dalam satu kisah yang lain, riwayat yang lain, bahwa orang tadi ketika ingin pergi ke tempat si alim tadi untuk mempertanyakan masalah tobatnya, dan dia ingin untuk bertobat kepada Allah, kemudian di tengah jalan dia meninggal. Akhirnya malaikat pun saling ngukur, ya, cedek endi, cedek panggon maksiat eta panggon ustate gitu. Ternyata lebih dekat ke tempat ustadznya. Akhirnya dia diberi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal,
Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya, dengan syarat tadi, kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma astaghfartani, kemudian istighfar. Istighfar lafadznya bagaimana? Istighfar lafadz yang paling dasar, yang paling umum, ya yang sering kita baca, astaghfirullah. Lafadz yang paling umum, astaghfirullah. Lafadz yang paling sering kita dengar dan sangat mudah semua orang hafal. Ya. Yang paling utama apa? Yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Makanya disebut sayyidul istighfar. Sayyid itu artinya adalah penghulu, tuan, pemimpin. Ya. Punjer, ya, punjeri istighfar. Ya. Jadi pemimpinnya istighfar yang ada itu sayyidul istighfar. Ya. Sayyidul istighfar. Di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan tentang sayyidul istighfar ini, yang mana lafaznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ya, bisa dicari di Google nanti ya, sayyidul istighfar. Itu istighfar yang paling utama. Istighfar yang paling utama. Istighfar buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga dari hadis ini, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka, sungguhnya engkau, lau ataitani bikurabil ardi, seandainya engkau datang kepadaku bikurabil ard. Kurab itu maknanya mil, mil itu sepenuh, ya. Bikurabil ardi, sepenuh bumi, khotoya, dengan dosa-dosa. Ya, dengan dosa-dosa. Tsumma lakitani, kemudian engkau berjumpa padaku. Ya, maka di sini perlu diperhatikan ada sesuatu yang latif, sesuatu yang lembut di sini. Ketika Allah menyebutkan tadi tentang masalah dosa, semua dosa diampuni, itu lafadznya ketika hamba mau berdoa, ketika hamba mau berharap pada Allah, ketika hamba mau beristighfar kepada Allah. Ini memberikan isyarat hamba itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Karena orang mati ya sudah terputus amalnya, sudah gak bisa berdoa lagi kepada Allah, gak bisa istighfar lagi, sudah habis, ya, jatah istighfarnya sudah habis, taubatnya sudah habis, selesai sudah. Tapi di poin yang ketiga ini Allah menyebutkan, ya bani Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku. Kapan orang itu berjumpa dengan Allah? Ketika hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Di hari kiamat kelak berjumpa kepada Allah. Tsumma laqitani, kemudian dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada isyarat bahwa ini terjadi setelah orang itu mengalami kematian dan dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Kemudian di sini Allah memberikan syarat. Baru di sini Allah memberikan apa? Syarat. La tusyriku bi syai'a. Engkau tidak menyekutukanku. Engkau tidak berbuat syirik, engkau tidak berbuat kufur. Ya. Tidak membuat tandingan-tandingan yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Ketika beribadah hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah pada yang lain. Ya. Ketika meminta hanya kepada Allah. Ketika bersandar memohon pertolongan hanya kepada Allah. Sebagaimana wasiatnya Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Murni ibadahnya hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu, maksudnya menyambut Allah Subhanahu wa taala hamba tadi dengan sepenuh bumi juga maghfiratan, ampunan. Maka hamba tadi bawa dosa yang banyak, Allah memberikan ampunan lebih banyak. Allah memberikan ampunan yang lebih banyak. Maka dari sini kita tahu ketika seorang hamba itu mungkin tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa di dunia. Kemudian dia meninggal, wafat. Kemudian dia
berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah kelak, maka kita katakan masih ada kemungkinan untuk diampuni dosanya ketika dia tidak pernah berbuat syirik. Selama dia hidup di dunia bertauhid, maka insya Allah masih ada apa? Kemungkinan untuk diampuni. Masih ada kemungkinan untuk diampuni. Ya. Ya, meskipun mungkin nggak langsung, gitu ya, nggak langsung bablas masuk surga gitu, mungkin. Ya. Tapi masih ada apa? Kemungkinan. Kemungkinan ini sangat penting sekali. Ya, kemungkinan ini sangat apa? Penting sekali ketika nanti kita sudah berada di pilihan antara masuk surga atau neraka. Kalau sudah nggak ada kemungkinan, sudah nggak ada harapan, sudah habis kita. Tapi selama kemungkinan ini masih ada, maka itu sangat penting sekali. Maka kita benar-benar jagain masalah tauhid. Jangan sampai kita ketika meminta kepada selain Allah. Ya, ketika kita meminta pertolongan pada selain Allah, meminta hal-hal. Ya, tauhid itu kan secara secara sederhananya tauhid itu apa sih? Tauhid itu adalah meminta kepada Allah hal-hal yang menjadi hak khususnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hak-hak khusus Allah Subhanahu wa taala ini diminta oleh seorang hamba kepada selain Allah, maka itu bisa jadi masuk ke ranah syirik. Hak-hak khusus. Ya, hak-hak apa? Khusus. Misalkan apa? Masalah rezeki. Ini hak khusus Allah Subhanahu wa taala, hubungannya takdir. Minta jodoh, hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Minta hujan, hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Minta kesehatan, hak khusus Allah. Ya. Gampangnya seperti itu. Selama dia apa? Hak khusus Allah. Kemudian kok diminta kepada selain Allah, maka ini masuk dalam ranah kesyirikan. Tapi kalau itu bukan hak khusus Allah, misal ya, anak buah nagih utang ke jeragane misalkan, maka memberikan misalkan gajinya agak ditelatkan gitu, maka secara asal ngasih uang gaji bagi si pekerja tadi, ya memang dimampui hamba tersebut, maka nggak masalah dia minta kepada hamba. Orang jatuh dari sepeda minta tolong kepada manusia, ya boleh, silahkan. Kenapa? Karena itu bukan hak khusus Allah. Bahkan makhluk pun bisa melakukannya. Tapi yang hak khusus Allah, maka ini tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di kehidupan dunia ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan peluang kita untuk diampuni ini. Jangan sampai kita menghilangkan peluang kita untuk bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan sampai kita berbuat syirik, ya. Kita berusaha untuk menjaga tauhid kita, menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau bertemu kepadaku dan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan, ya. Maka disinilah letak luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan, dia tidak kekal di neraka meskipun dia melakukan dosa besar. Ya, karena dosa besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak membuat orang itu kekal di neraka. Ya, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita jadikan bahan untuk renungan, ya, kita semua, ya, masing-masing. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Barangkali ada satu pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada langsung kita tutup. Kalau bahasan kayak gini insya Allah nggak ada pertanyaannya, tinggal apa jenenge, merenung masing-masing kan gitu ya. Merenung masing-masing. Kalau tidak ada maka kita akhiri. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.